Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, untuk itu kami berharap kepada teman-teman sekalian mendengarkan materi video yang akan kami tayangkan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Susilawati Berutu, sebagai moderator sekaligus menjadi presentator pertama yang akan membahas materi pertama, definisi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua yaitu teman saya sendiri, Tri Cahya Anggita, sebagai presentator kedua yang akan membahas materi yang ketiga, yaitu pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan sekaligus materi yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dwi Vidya Putri Lubis, sebagai presentator ketiga yang akan membahas materi yang keempat, yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Dan sekaligus materi yang kelima, strategi peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, lanjut saja ke materi. Yang pertama ini ada A, definisi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja, termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan atau sekolah. Akan tetapi, yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana itu sendiri. Proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan. Bagi sebuah organisasi, manajemen merupakan kunci sukses karena sangat menentukan kelancaran kinerja organisasi yang bersangkutan. Ari Kunto 2008. Karena proses pengelolaan sarana prasarana sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam merencanakan penggunaan dan mengevaluasi sarana prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Pengertian dan ruang lingkup pengelolaan sarana prasarana pendidikan merupakan perlengkapan yang sifatnya dapat digunakan secara langsung. Nah, dalam konsep dasar pengelolaan sarana prasarana pendidikan, sarana berarti perlengkapan yang mendukung dan menghubungkan langsung dengan proses pembelajaran, sementara prasarana adalah fasilitas pokok yang sifatnya mempunyai masa pakai yang cukup lama, yang mana dalam konsep dasar pengelolaan sarana prasarana pendidikan, prasarana berarti fasilitas pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana prasarana pendidikan di sini dapat digambarkan seperti sebuah ruang kelas. Di dalamnya dapat guru, siswa, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Maka kelas, meja, dan kursi di sini adalah fasilitas pokok yang disebut prasarana pendidikan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena diperlukan, maka prasarana pendidikan harus ada sebelum suatu proses pembelajaran dimulai, sementara papan tulis merupakan perlengkapan atau sarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan sarana prasarana di sekolah supaya berfungsi dengan baik sehingga agar guru dan siswa keduanya saling menjalankan tugasnya dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. B. Pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang baik pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi yang pertama adalah perencanaan.
Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan prosedur, yaitu analisis kebutuhan perlengkapan, mengadakan perhitungan tafsiran biaya, memadukan antara anggaran dengan skala prioritas kebutuhan, dan menunjukkan staf yang diberikan tugas untuk pengadaan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Seringkali sekolah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah, namun bantuan tersebut dalam jumlah terbatas dan tidak selalu ada, sehingga sekolah dituntut untuk selalu berusaha untuk melakukan pengadaan perlengkapan dengan cara lain. Yang ketiga, inventarisasi. Kegiatan inventarisasi harus dilakukan secara teratur dan tertib. Kegiatan inventarisasi juga merupakan hal pokok yang harus dilakukan karena sudah diatur oleh pemerintah dan setiap sekolah harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada negara, masyarakat maupun pengguna. Yang keempat, penggunaan. Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan sarana dan prasarana sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah, namun kepala sekolah dapat melimpahkannya pekerjaannya kepada wakil kepala sekolah. Yang kelima, pemeliharaan. Pada prinsipnya, kegiatan pemeliharaan dilakukan agar setiap sarana dan prasarana itu senantiasa siap pakai dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang keenam adalah penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai. C. Prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, khususnya lahan, bangunan, dan perlengkapan sekolah, menggambarkan suatu program pendidikan atau kurikulum pada sekolah itu. Agar program pendidikan bisa tercapai dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai halaman yang akan digunakan oleh personal sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip efisien, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang skema, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah, dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif. Prinsip administratif yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Prinsip kekohesifan yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana prasarana pendidikan. Fasilitas pengajaran sarana dan prasarana merupakan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar.
Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis. Sedangkan yang kedua merupakan sarana pendidikan tahan lama, adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, dan lain-lain. Kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Bergerak tidaknya pada saat digunakan ada 2 macam juga sarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya bangku sekolah. Sedangkan yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya ruang teori, perpustakaan, dan lain-lain. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya ruang kantor, kantin, tanah, dan kamar kecil, serta ruang tata usaha. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang strategi peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aspek yang paling penting dalam proses pendidikan adalah sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah dapat dikelola dengan baik, hal itu akan dapat menunjang kebutuhan peserta didik dan dapat menunjang dalam proses pembelajaran. Untuk mendapatkan itu semua, dibutuhkan pengelolaan dan strategi yang diterapkan dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah. Dengan adanya strategi dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, hal ini dapat diharapkan untuk memperlancar proses pendidikan yang nantinya dapat mencapai tujuan pendidikan atau tujuan sekolah yang tercapai. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dalam beberapa tahapan dari awal hingga akhir. Yang pertama, tahapan perencanaan, kedua, analisis kebutuhan, ketiga, pengadaan, keempat, penginventarisasian, yang kelima, penggunaan sarana dan prasarana, yang keenam, penyimpanan, yang ketujuh, pemeliharaan, yang ke-8 penghapusan, dan yang ke-9 evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sarankan kepada moderator. Sekian dari materi kami. Kesimpulan dari materi kami, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Jenis sarana pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu alat pelajaran dan media pendidikan. Sedangkan jenis prasarana ada 2, yaitu bangunan dan perabot. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberi fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Ruang lingkup dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasian, dan penghapusan. Sekian dari materi kami ucapkan terima kasih.